sekalian, perkenalkan nama saya Anjeli Kesuma Dewi Sri Rezeki, NIM 361190006 dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peran mahasiswa dalam mencegah korupsi. Nah, untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan korupsi? Nah, korupsi itu adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Melalui penelusuran saya dalam beberapa media, ternyata Indonesia menduduki peringkat ke-89 dari total 180 negara yang masuk dalam daftar The Corruption Perception Index. Wah, ternyata Indonesia berprestasi juga loh dalam hal korupsi. Tapi bercanda ya. Mahasiswa adalah seorang pelajar yang mendalami ilmunya di suatu perguruan tinggi. Menurut pendapat yang lain, mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Nah, lalu apa sih kaitannya mahasiswa dengan korupsi? Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan potensi, kita dapat berperan serta dalam mencegah korupsi. Tapi bukankah itu tugas KPK? Sebagai mahasiswa, sepatutnya lah kita untuk mencegah korupsi sedini mungkin. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu lingkungan kampus, lingkungan keluarga, di masyarakat sekitar, dan tingkat lokal ataupun internasional. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dimulai dari pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Contoh pencegahan di lingkungan kampus yaitu dengan mendeklarasikan anti menyontek pada mahasiswa. Dalam lingkungan keluarga, hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengamati perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Atau apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan seperti lagu, film, tas, sepatu, dan sebagainya. Jika ada keluarga kita yang seperti itu, hendaknya kita menasihatinya. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau sekelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya? Misalnya dalam pembuatan KTP, SIM, kartu keluarga, maupun surat lainnya, adakah biaya tambahan dalam pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya yang dibayar dan apakah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Yang terakhir, di tingkat lokal maupun internasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi, baik bersifat lokal maupun nasional. Tantangan pemuda masa lalu adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan memerangi penjajahan. Tantangan generasi muda Indonesia saat ini adalah
memerangi korupsi. Mencegah korupsi lebih baik dari memberantas korupsi. Ayo teman-teman mahasiswa, kita tanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam diri kita supaya di masa depan kita bisa menjadi pemimpin yang bersih dan bebas dari korupsi. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang peran mahasiswa dalam mencegah korupsi. Nah, kiranya melalui video ini teman-teman sekalian dapat mengerti serta memahami apa peran kita sebagai mahasiswa dalam memberantas ataupun mencegah korupsi. Sekian dari saya, terima kasih.